Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak saudara kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan rahmat taufik hidayah itu pada sore yang berbahagia ini kita kembali mengudara lewat corong masjid kita ini dalam rangka melaksanakan dan mengibarahkan Ramadan pada tahun ini dengan melakukan tausiah oleh guru-guru kita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada sore yang berbahagia ini yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Haji Afdal. Alhamdulillah, beliau sudah bersama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita ikuti bersama kajian beliau. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan menambah amal ibadah kita untuk kehidupan kita pada saat Ramadan pada tahun ini. Dan kepada kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala upaya kita untuk mengimarahkan Ramadan akan dapat kita laksanakan dengan baik. Untuk itu kepada kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita akan dengarkan bersama kajian bersama Ustaz Afdal. Kepada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, warga Tanah Jua dan sekitarnya, puji syukur wahai jamaah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana dengan nikmatnya, karunia-Nya kita masih Allah mudahkan untuk menjalankan ibadah puasa, walau kita paham bagaimana kondisi kita saat ini. Mencari wahai jamaah ke sekitar, depan kita, belakang kita, samping kita, ya begitulah keadaannya. Nah, maka pada sore ini, karena lah hampir 1 bulan lebih wahai jamaah, negeri ini, bahkan dunia ini, bahkan lebih malahan, itu dilanda wabah corona atau COVID-19. Maka pada sore ini kami akan mengkaji sedikit adalah langkah-langkah kita, ikhtiar kita
mencegah yang namanya itu virus corona. Tapi dengan apa? Dengan cara, dengan langkah kita kembali kepada ajaran Islam. Dengan cara jamaah kita melihat kembali. Kita kembali itu kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menjaga kebersihan. Maka yang pertama jamaah kita ingatkan, lihatlah bahwa dinuna, agama kita ini mencintai yang namanya kebersihan. Islam mengajarkan kita jamaah untuk bersuci. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab fikih itu di awal-awal jamaah kita dapati ada kitab At-Taharah tentang bersuci. Nah, Islam memperhatikan akan hal ini, melihat hal ini. Orang kaya berhadas disuruh untuk bersuci. Mau sholat jamaah dia bersuci dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, lihat, Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sungguh jamaah Allah itu Allah mencintai akan orang-orang yang ia bertobat dan orang-orang yang bersuci. Ia sucikan dirinya, baik yang jamaah yang zahirnya ataupun batinnya, hissi maknawi, yang di luar yang di dalam. Yang di dalam jamaah ia sucikan dari noda kesyirikan, kemaksiatan yang ada dan yang lainnya. Luarnya, zahirnya jamaah ia sucikan dari jamaah dari yang namanya najis-najis yang ada. Maka dalam sebuah hadis dari Al-Imam Muslim rahimahullah yang disebut apa? At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu ia setengah dari keimanan. Nah, ikonya apa Ibu? Langkah yang pertama kalau baca lihat. Di antara bentuk ajaran-ajaran sunnah Rasulullah dalam hal menjaga kebersihan. Yang kedua jamaah adalah ini dengan cara apa? Apalagi kondisi saat ini Bapak Ibu, dengan cara kita membersihkan badan kita. Nah, bersihkan badan kita sehabis bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Cuma tentu jamaah kalau sekarang lebih baik kita di rumah. Tapi kalau memang ada hajat, ada kebutuhan pulang di rumah, bersihkan badan kita. Makanya lihat dalam sebuah hadis dari Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Nabi mengatakan apa jamaah? Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah. Sucikanlah oleh kalian. Apa itu? Badan-badan kalian, jasad-jasad kalian. Nah, semoga Allah mensucikan akan diri-diri kalian. Maka jamaah, ketika kita mungkin apa Ibu, sehabis kita bekerja, aktivitas, tiba di rumah, perhatikan dahulu. Mungkin awak punya anak ketek, nah atau punya cucu jamaah, sebelum kita mungkin memegangnya, menggendongnya, bersihkan jamaah. Apa tuh? Badan kita, diri kita. Perhatikan apa yang ada dekat tubuh kita, cuci tangan kita. Begitu indahnya Islam. Nah, yang ketiga apa? Membersihkan pakaian-pakaian kita. Itu aku tadi. Apalagi yang mungkin dia masih bekerja di luar, punya aktivitas di luar, tiba di rumah jamaah, apalagi kondisi bantu ikut ini, bersihkan baju-baju. Makanya lihat pada surah apa? Al-Mudaththir ayat 4, Allah katakan tahir pakaianmu. Nah, itu bersihkanlah. Kata salah seorang ulama salaf, Al-Imam
Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, iksilha bil ma, cuci ia dengan air. Ini dicuci berasihan. Maka kalau cara zaman kini maka bantu itu malahan. Aktivitas di luar, tiba di rumah ganti baju langsung dicucinya berasihan. Nah, bahkan apa? Kata salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada tafsir beliau Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, beliau terangkan makna ayat ini, surah Al-Mudaththir ini, ayat 4 ini. Apa kata beliau? Wa yuhtamal annal murada bi thiyabih athiyab al-ma'rufah wa annahu ma'mun bi tathhiriha an jami'in najasat fi jamil awqat khususan fi dukhul fi salawat. Ayat ini surah yang awak baca tadi wahai jamaah, itu ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan athiyab ini pakaian tadi. Ada pakaian yang memang yang ia dikenal, yang awak pakai. Dan ini lihat, Nabi diperintahkan untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran yang ada, najis yang ada. Nah, terlebih khusus ketika hendak salat. Nah, maka wahai jamaah, perhatikanlah. Awak mau salat, bersihkan, tampil yang bagus, tampil yang rapi. Dan bahkan kata Abdurrahman bin Zaid Aslam, kata beliau apa? Kanal musyrikun, bahwa dahulu orang-orang musyrik la yatatahharun, mereka tidak mensucikan dirinya, tidak membersihkan dirinya. Fa amarahu Allah ay yatatahhar wa ay yatahhar thiyabah. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan ini Nabi kita Muhammad untuk apa? Untuk bersuci, membersihkan dirinya dan membersihkan akan pakaiannya. Nah, lihat wahai jamaah, kalau kembali kepada sunnah Nabi. Wah, mungkin baru mentaliti zaman sekarang. Kalau awak lihat metode Nabi zaman dahulu, Nabi lah orang itu memperhatikannya. Nah, itu yang ketiga. Dan tahu bentuk wahai ya ibadallah, langkah-langkah kita, upaya kita untuk mencegah apa? Virus corona ini ada dengan cara membersihkan pakaian kita. Wa thiyabaka fatahhir. Nah, adapun yang keempat, membersihkan rumah-rumah kita. Nah, berasihan rumah awak. Perkara yang kenapa Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dari Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, kata Nabi, tahhiru afniyatakum fa innal yahud la tutahhir afniyataha. Bersihkan oleh kalian perkara-perkara rumah-rumah kalian itu. Karena dahulu orang Yahudi dulu dia tidak membersihkannya wahai jamaah. Nah, maka awak punya rumah berasihan. Jangan dibiarkan wahai jamaah oleh kondisi bantu ikut kini malam kotor, tampil berkumpulnya virus, bakteri yang ada. Nah, itu yang keempat. Adapun yang kelima adalah dengan cara membersihkan masjid-masjid yang ada. Membersihkan apa? Masjid, musala. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada musnad beliau, Aisyah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad memerintahkan apa? Bibunyan al-masajid fid dar. Kata Aisyah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan yakni apa? Untuk membangun masjid-masjid di daerah-daerah di kampung-kampung yang ada. Wa amara an tunazzah wa tutayyab. Dan kata Aisyah apa? Nabi memerintahkan yang namanya masjid-masjid itu untuk dibersihkan, nah diajar minyak wangi. Nah, maka ikut perhatian sakit untuk pengurus masjid yang ada. Awak punya masjid, tanggung jawab kita bersama wahai jamaah, bersihkan rumah Allah. Kita bersih wahai jamaah agar nanti orang beriman dengan apa? Tenang. Itu dia yang kelima. Yang keenam wahai jamaah ada dengan cara apa? Lihat, Islam mengajarkan kita untuk membersihkan mulut-mulut kita ini. Dan apa? Bersiwak atau menggosok gigi. Karena ingat wahai jamaah dalam sebuah hadis Nabi apa?
laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwa inda kulli salah. Kalau nak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, kalau nak berat kepada umatku, akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak, membahaskan gigi itu ketika apa? Hendak salat. Dan ingat dalam sebuah hadis dari Imam An-Nasa'i, Nabi bilang apa? As-siwak mathatun lil fam mardatun lil wajh. Siwak itu jamaah ia apa? Membersihkan mulut dan juga apa? Hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau buat mencari jamaah bagaimana metode Nabi. Kemudian lihatlah yang ketujuh, di antara bentuk upaya kita untuk mencegah tersebarnya wabah corona ini jamaah ada dengan cara apa? Membersihkan jalan-jalan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan yang ada. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, lamma qadima Abu Musa al-Ash'ari al-Basrah, ketika sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari beliau tiba di kota Basrah di Irak, kalau kini di Basrah itu, qala lahum, beliau berkata kepada penduduk Basrah, inna amiral mu'minin ba'athani ilaikum li'allimakum sunnatakum wa inzafakum turuqakum. Apa kata Abu Musa waktu dia sampai kota Basrah? Sungguh amirul mu'minin, nah, itu mengirim aku kepada kalian untuk mengajari kepada kalian, mengajari sunnah, membersihkan jalan-jalan kalian. Maka jamaah kadang awak lihat zaman kini kan upaya orang jalan di bersihan di semprot gitu supaya apa? Ndak mewabah virus tadi. Nah, yang ke-8 Bapak Ibu, apa upaya kalau awak lihat kepada sunnah Nabi itu? Ada dengan cara menutup wadah-wadah minuman kita dan makan kita. Dalam sebuah hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi mengatakan, "Ghatul tutuplah oleh kalian. Tutup oleh kalian wadah makan, wadah minuman. Kenapa? Karena fa inna fi sanah lailah fiha wabah la yamurru bina laysa alaihi kita aw siqa laysa alaihi biqa illa nazala fihi min dhalikal wabah." Kata Nabi, Bapak Ibu lihat, Nabi lah berabad-abad yang lelah menyampaikan, tutup oleh karena wadah-wadah makanan, minuman. Kenapa? Karena sungguh dalam setahun jamaah terdapat sebuah malam yang mana apa? Pada malam itu turun wabah penyakit. Ada wabah penyakit. Nah, tidaklah ia melewati satu wadah makanan atau minuman yang tidak ditutup, melainkan wabah tadi jamaah akan turun di dalamnya. Nah, maka cari jamaah ini pencegahan betul ikut ditutupi supaya apa? Tidak pindah virus itu tadi. Nah, Islam itu. Nah, yang ke-9 jamaah, kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencuci tangan. Nah, orang kan jamaah ini begitu kan? Biasa kalau cuci tangan pas makan. Ini tidak makan nih. Dia santai cuci tangan malam. Islam lah mengajar betul jamaah. Dalam sebuah dalil disebutkan, itu apa? Nabi menyebutkan, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaqmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha fa innahu, apabila salah seorang antara kalian ia bangun dari tidurnya, jamaah lihat, nyo jago lalo, nah bangun tidur, maka janganlah ia janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah hingga ia jamaah itu mencucinya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena ia malah tidak tahu, kata Nabi, fa innahu la yadri aina batas yaduh. Karena ia tidak tahu
Itulah ia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ayahnya paci, ayahnya kaca, dia tidak tahu dah. Nah, maka jamaah dia Nabi menyuruh kita jago lalu jangan semua cuci tangan itu dahulu. Nah, lihatlah jamaah. Ini ketika bangun tidur. Ikut pas jago lalu, maka bagaimana lagi dalam keseharian kita? Tangan ini malahan mungkin jamaah ada menyentuh ini, menyentuh itu, macam-macam yang awak jamaah yang awak baca, yang malahan mungkin punya potensial terdapat bakteri atau virus di permukaannya. Maka tentu jamaah penting awak untuk mencuci tangan-tangan kita. Nah, kemudian jamaah yang tidak kalah penting adalah jangan lupa kita ini. Jangan malah kita lupa untuk selalu jamaah ni apa? Untuk berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah agar jamaah Allah angkat wabah ini secepatnya. Apalagi awak jamaah itu berada pada bulan yang agung, bulan Ramadan. Ingat jamaah, doa pada bulan Ramadan, doanya orang yang puasa itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang sekarang mendunia ini cepat Allah angkat. Cepat Allah angkat. Dan yang ada awak keluar mungkin dari rumah, ya nama manusia tidak bisa salamu waktu orang di rumah, ada kebutuhan dia, ada hajat dia di luar. Ketika keluar dari rumah jamaah, jangan lupa kita untuk membaca doa. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau Nabi mengatakan, "Idza kharaja rajul min baiti." Apabila seorang hamba yang malah keluar dari rumahnya, faqal, dan ia malah mengatakan, ayatnya baca jamaah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ia baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah semata. Lihat, dia baca ini yuqal hina idzin, dikatakan itu juga kepadanya hudita wa kufita wa bukita, engkau telah diberi hidayah, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga. Nah, maka lihat ibu yang mungkin punya aktivitas di luar, ada kebutuhan keluar, jangan lupa baca doa itu. Ya pendek jemaah. Cuman itulah di balik dia itu pendek, manusia banyak yang melupakannya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu dia baca. Nah, kemudian pula kaum Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus jamaah kita membaca juga pula ini zikir pagi petang kita. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca ini sebanyak 3 kali. Kata Nabi ma min 'abdin yaqul fi sabah kullu yawm wa masa kullu lailah. Tidak seorang hamba jamaah yang mengucapkan setiap pagi harinya, setiap harinya, dan setiap petang dan setiap malamnya, dia baca Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca ikut 3 kali ibu. Maka illa lam yadurru syai', maka tidak ada yang mampu untuk membahayakannya. Nah, kadang awak lupa untuk itu.
Manusia sibuk mencari sebab-sebab yang ini dia tempuh, tapi dia lupa untuk zikir pagi petang. Ia lupa berjamaah untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Ia lupa berjamaah untuk berserah diri kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada sore ini, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bermanfaat, yakni pembahasan kita berkaitan wahai jamaah tentang apa itu? Tentang ikhtiar kita, usaha kita untuk mencegah dari apa? Mewabahnya, merajalelanya virus corona ini. Kalau lihat kepada tuntunan Nabi kita, nah itu dia jamaah yang beliau ajarkan. Ingat kesimpulannya apa? Islam adalah mencintai kebersihan, mencintai kita ini bersuci. Jamaah jangan lupa bersihkan badan kita habis kita aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga jamaah ini bersihkan pakaian kita. Kemudian bersihkan rumah kita, pekarangannya, masjid kita, rumah Allah. Kemudian jamaah jangan lupa kita untuk bersiwak, bersih mulut kita, gigi kita. Kemudian bersihkan apa? Jalan-jalan kita, lingkungan kita. Tempat itu Islam menjaga. Nah, cuma kadang orang tidak memperhatikan. Indah agama itu apa ya Bu? Indah. Kemudian apa? Tutup jamaah wadah-wadah kita, makan kita, minuman kita di malam harinya buat tutup. Supaya apa? Tidak kena wabah. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan kita. Kenapa? Nabi bilang, "Idza staiqaza ahadukum min naumi fala yakmis yadah fil ina hatta yaksilha talata fa inna aina batas yadu." Apabila kamu itu bangun tidur di malam hari, maka jangan langsung mencelupkan tangan ke dalam wadah kamu, bejana kamu, jangan, tapi cuci dahulu 3 kali. Kenapa? Tidak tahunya Pak Ibu, ayahnya paci, apa yang hanya kaca di malam itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang pada sore ini bermanfaat untuk kita semua. Dan itu tadi, tidak lupa kita berdoa kepada Allah, apalagi awak berada pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah angkat wabah ini secepatnya. Dan jangan lupa pula untuk menjaga zikir kita. Jangan lupa ikut Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Afdal yang telah menyampaikan pengajian pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan menambah amal ibadah kita untuk pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu jamaah, itulah kira pengajian kita pada sore ini, dan insya Allah untuk besok sore kita mendengarkan kembali pengajian bersama Ustadz Abrar dari Bukit Tinggi, yang insya Allah kita mulai pada pukul yaitu 4:30 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.